Yeay, kita baru beli 2 kura-kura Brazil. Tapi kok ini kan ukurannya beda ya. Ada yang besar, ada yang ukuran kecil. Waduh, mana box di rumah cuman satu lagi. Kira-kira boleh gak ya kura-kura Brazil dengan ukuran size yang berbeda kita campurkan dalam satu wadah nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat Kurapedia di seluruh Indonesia dan para pencinta kura-kura air tawar di seluruh Nusantara? Apa kabar nih kalian semua? Hari ini hari Minggu ya. Tadi pagi alhamdulillah terang. Kalian pada jemur kura-kuranya gak nih? Nah, kita mau nge-vlog lagi nih tentang apa? Tentunya masih seputar dunia kura-kura air tawar. Nah, khususnya kura-kura Brazil nih, gitu ya. Karena ya bukannya gimana, banyak banget memang yang nge-DM menanyakan tentang spesifik dari kendala atau permasalahan yang ada pada kura-kura Brazil. Jadi channel Kurapedia ini pas banget nih buat kalian yang memang hobi dalam dunia air tawar, khususnya kura-kura Brazil, tapi masih ya bisa dikatakan pemula ya, karena kita sama-sama pemula teman-teman. Di video kali ini apalagi nih yang mau kita bahas teman-teman? Oh iya, jadi kemarin ceritanya ada yang nge-DM ke Instagram ya, jadi dia bertanya kalau kura-kura res atau Brazil baby digabungkan dengan kura-kura res atau Brazil yang udah dewasa itu kira-kira boleh atau enggak. Nah, gimana kalian di rumah, ada gak yang memelihara kura-kura Brazil dalam satu wadah tapi beda ukuran? Kita bantu teman kita yuk dalam pertanyaannya ini ya. Kalian kalau yang di rumah ada yang memelihara kura-kura dengan beda ukuran, silahkan share di kolom komentar. Atau kalau kalian juga mau menanyakan seputar kura-kura Brazil atau kura-kura air tawar lainnya, silahkan langsung aja DM ke Instagramnya Kurapedia, yaitu di kura.pedia ya. Memelihara kura-kura beda size di dalam satu wadah, boleh gak ya kira-kira ya? Nah, kalau menurut pribadiku itu jawabannya boleh teman-teman, tapi ada tapinya nih gitu ya. Jadi yang pertama, kalian harus kenal dulu dengan karakteristik kura-kura tersebut teman-teman. Apakah kura-kura tersebut, khususnya yang besar, yang lebih besar, apakah dia bersifat dominan ya, atau dia membuli gitu ya. Nah, karena kalau misalkan dia membuli itu bisa ya, yang kecilnya dibully terus, bahkan bisa digigit ekornya. Nah, yang kedua itu kalian kalau bisa jangan ngasih makan di dalam wadah tersebut gitu, atau beda-beda wadahnya teman-teman. Kenapa? Nah, ini kura-kura dewasa itu lebih rakus teman-teman. Jadi yang kita takutin adalah si kura-kura kecilnya ini ya, dia tidak kebagian makan gitu, atau ya rebutan, karena rebutan dan yang dominan besar ini lebih rakus, jadi yang kecil itu tidak bisa makan. Alhasil dia bisa sakit atau dia bisa lama gitu besarnya karena rebutan makanan itu teman-teman. Selanjutnya adalah pastikan kura-kura yang ada di dalam wadah tersebut tidak kelaparan gitu. Nah, tadi balik lagi di poin pertama sama poin kedua, kalau misalkan dia kelaparan itu bisa digigit ekornya, yang berakibat ekornya akan tail tip ya. Kalau dimakan sih enggak gitu, cuman karena ekornya itu kayak cacing gitu, jadi bisa resiko tergigit atau bahkan sengaja digigit. Nah, makanya tadi di poin kedua juga harus kita pisahkan, karena takutnya dia mengira itu adalah makanan atau cacing,
bisa beresiko ekornya akan digigit. Nah, selanjutnya adalah wadah teman-teman atau kandangnya si kura-kura ya. Kalau kalian mau menggabungkan dua size kura-kura yang berbeda, ada baiknya itu wadahnya harus luas ya. Jadi wadahnya harus luas, harus ada hiding cave-nya atau tempat untuk bersembunyi. Fungsinya buat apa tuh bang gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang besar membuli si kecilnya ini bisa lari dengan leluasa karena wadahnya luas. Jadi jangan kalian pakai wadah yang sempit gitu atau cetek, karena bisa terancam terinjak. Yang pertama, yang kedua adalah kegigit kalau misalkan si doi ini lagi beringas, yang besarnya lagi beringas. Nah, kalau misalkan luas, dia bisa lari kemana-mana, ada hiding cave atau kolong basking, kalian kura-kuranya bisa ngumpet di kolong basking untuk menghindari yang namanya bullying pada si kura-kura itu. Kira-kira size kura-kura perbandingan berapa sih yang lebih baik untuk kita gabungkan? Nanti akan aku kasih tahu ya untuk size kura-kura yang masih bagus atau masih bisa untuk kalian gabungkan di rumah teman-teman. Jadi ketika beli ya kalau bisa jaraknya juga jangan jauh-jauh banget ya, boleh beda tapi jaraknya jangan terlalu jauh atau size-nya terlalu jauh. Jadi jangan sampai hanya karena kita nggak ada wadah di rumah atau wadahnya minim ya, hanya cuma satu, jadi kita jadi kendala kita kalau kita mau memelihara kura-kura Brazil di rumah kita. Nah, jadi harus kita bisa siasatin. Dan juga tips buat kalian, kalau misalkan mau beli kura-kura itu juga ditanyakan dulu size-nya yang ready berapa gitu, jangan random size gitu, karena takutnya nanti berbeda jauh dengan kura-kura yang udah ada di rumah kalian. Jadi baiknya kepada sellernya kamu bisa nanyain dulu, ini kira-kira yang ready saya segini ready atau enggak. Misalkan kamu udah mengukur kura-kura kamu di rumah dengan size 6 cm misalkan, ya kalian bisa beli dengan ukuran 4 cm atau bahkan di atasnya misalkan 7 cm atau 8 cm gitu. Jangan kalian mesen yang ukuran 20 cm misalkan. Hai buat kalian para pecinta kura-kura air tawar, yuk kita join di komunitasnya Kurapedia. Gimana cara gabungnya? Kalian cukup cari aja grup di Facebook Komunitas Kura-kura Air Indonesia. Aku tunggu di grup itu, kita bisa berdiskusi bareng dengan para teman-teman atau para penghobi kura-kura air tawar tentunya. Ini sob, di sini aku punya kura-kura yang memang beda ukurannya. Nih kalian bisa lihat si doi ini ya. Jadi beda banget sama ukuran dari teman-temannya di dalam satu wadah. Nih dia nih. Ya. Nah, ini enggak masalah gitu kan. Selama aku piara beda size dengan teman-temannya seperti ini enggak masalah, teman-teman. Ya, ini dia juga kecil bukan karena dia masih kecil, ini sebenarnya umurnya tua sob gitu kan. Jadi dia sebenarnya udah sepantaran sama dia nih dia udah sepantaran aturan, tapi karena dia gagal shading ya, yang berakibat kulit yang gagal shadingnya itu terkena mineral deposit dan memperlambat pertumbuhan dia. Nah, jadi badannya dia terus bantet. Nah, ini kalau misalkan aku ngasih makan di kandang sininya terus, dia juga nggak kebagian makanan, giras-giras banget gitu kan. Nah, cuman mereka aman karena aku pastikan bahwa kura-kura ini nggak ada yang kelaparan, tapi tetap aku ngasih makan si doi ini selalu di luar kandangnya agar dia bisa kebagian dari makanannya sob. Ini dia kita ambil dulu ya, ini kita ambil, kita taruh buat contoh ke kalian. Ini juga beda ukuran, kita ambil. Dan ini doi juga kita ambil ya. Oke, udah pada kita ambil kura-kuranya teman-teman. Nah, ini adalah kura-kura yang tadi ada di kolam ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ukurannya beda-beda, tapi memang tidak beda jauh. Sekarang kalau kura-kura kita baby ya, baby yang sekecil gini teman-teman,
ini ukuran 3 atau 4 cm. Nah, ini kira-kira idealnya disatukan dengan ukuran yang semana sih Bang? Nah, ukurannya yang segini teman-teman ya. Nih, kalau kalian mempunyai dua kura-kura seperti ini ukurannya, silakan untuk digabungkan teman-teman. Kalau ukuran yang seperti ini kira-kira gimana ya? Nah, ukuran segini sebenarnya masih worth it kok untuk digabungin, asal kalian ikuti cara yang tadi di awal video. Salah satunya adalah kasih kasih heading cave pada basking, dan kandang harus luas teman-teman. Yang sangat tidak direkomendasikan ya adalah ukuran segini nih sob. Nih, untuk ukuran yang jaraknya udah sejauh ini, itu sangat tidak aku rekomendasikan kalau kalian mau menggabungkan dua kura-kura tersebut ya. Tapi kalau kandang kalian luas banget kayak di dalam kolam ya silahkan aja. Jadi dia ini jago untuk bersembunyi, jago untuk melarikan apabila misalkan kura-kura kamu yang seukuran gini mau ngebully dia ya. Tapi dengan syarat harus kandang yang amat sangat luas, jangan kandang yang seperti ini ya, karena yang pertama rentan terinjak-injak, yang kedua doi bisa kena bullying sob sama si doi ini. Jadi ketiga kura-kura ini karena jaraknya tidak berjauhan ya, jadi mereka bisa aja untuk kita gabung ya. Tapi untuk yang besar ini kira-kira masih boleh gak nih digabung dengan ukuran jumbo teman-teman? Nah nih sob ya, ukuran segini pun ya, ukuran kura-kura segini itu tidak aku sarankan digabung dengan ukuran yang jumbo seperti ini tuh ya, karena dia agresif. Kalau kura-kura Brazil yang besar itu tuh agresif ya, apalagi kamu menyatukan yang seperti ini ya, size nya seperti ini kamu satukan dengan dia, atau size yang ukuran baby nih yang segokin, nah itu kamu satukan sama dia, wah bisa tewas terinjak-injak bisa tewas terinjak-injak, bisa juga ya mungkin digigit kaki atau buntutnya ya, karena dikira makanan. Jadi memang idealnya kura-kura yang sebesar ini udah harus masuk kolam sob, jadi masuk kolam bersama dengan indukan-indukan lainnya. Nah jadi gitu ya, sekarang kalian bisa kira-kira ukuran size yang cocok apabila kura-kura kalian mau digabungkan. Tapi kalau kalian punya kolam besar ya silakan aja mau digabungkan keempat size kura-kura dengan ukuran seperti ini teman-teman. Oke, segitu aja untuk video kali ini ya. Jadi intinya boleh dan jangan sampai menjadi kendala. Kalau kalian memang udah cinta sama kura-kura Brazil silakan boleh, cuman tadi yang mesti kalian lihat adalah perbandingan size yang tidak terlalu jauh ya teman-teman ya. Oke, selamat berakhir pekan. Terima kasih udah menonton dan tetap setia dengan channel Kurapedia. Selamat berakhir pekan, selamat libur, selamat berhari Minggu, selamat istirahat juga karena kalian besok sudah beraktivitas kembali bagi yang besok kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tempurung. Bye bye.